Selamat bergabung untuk anak-anak kami kelas 10 IPA dan IPS di SMA Santa Maria Kabanjahi. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka di sini Bapak akan memperkenalkan diri Bapak. Nama Bapak adalah John Rahman Tondang, inisialnya JRT. Di sekolah ini Bapak akrab dipanggil dengan Pak Tondang. Bersama Pak Tondang, selama 1 tahun ajaran ini kita akan belajar matematika wajib di kelas 10, baik itu program IPA maupun program IPS. Nah, adapun sistem pembelajaran Bapak akan meminta 2 buku. Yang pertama buku catatan, yaitu tempat kamu mencatat atau merangkum materi yang Bapak bagikan nantinya. Kemudian yang kedua adalah buku tugas, di mana tempat kamu menyelesaikan tugas yang Bapak tagih setiap pertemuan. Ingat, tugas dikerjakan di buku tugas, catatan dikerjakan di buku catatan. Bapak ini tulisan yang rapi, pastinya bisa dibaca. Dan ori maksudnya adalah tulisan sendiri, bukan tulisan orang lain atau dicontek atau diketikkan kepada orang lain, bukan. Biasakan berusaha sendiri. Baiklah anak-anakku, sekian perkenalan dari Bapak. Mari kita sambut tahun ajaran 2021-2022 ini dengan penuh semangat. Salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Tuhan memberkati. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Kita masuk di pembelajaran pertama untuk matematika wajib semester ini, yaitu bab 1, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, yang jadi tujuan pembelajaran untuk kita hari ini adalah memahami konsep nilai mutlak. Ya, ini dulu. Memahami konsep nilai mutlak. Oke, tentang nilai mutlak. Nilai mutlak ini dinotasikan dengan seperti ini. Tanda garis 2. Nah, misalnya angka yang kita inginkan adalah 4. Maka nilai mutlak 4. Begitu bacanya. Atau negatif 5. Ini dibaca nilai mutlak negatif 5. Ini nilai mutlak 4. Nilai mutlak setengah. Dan seterusnya. Ini mengenai notasi nilai mutlak. Baik, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu konsep nilai mutlak. Nah, sebelumnya apa itu nilai mutlak? Nilai mutlak adalah jarak suatu bilangan dengan 0 pada garis bilangan. Bapak ulangi, jarak suatu bilangan dengan 0 pada garis bilangan. Contoh. Diberikan sebuah angka misalnya 3. Nilai mutlak 3. Nilai mutlak 3 ini 3. Kenapa? Kan gitu. Kita pakai definisinya jarak suatu bilangan dengan 0. Jarak 3, ini positif ya. Jarak 3 dengan 0 itu berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. Jadi jarak 3 dengan 0 adalah senilai 3. Kalau Bapak berikan misalnya negatif 2. Nilai mutlak negatif 2. Maka ini berapa? Kita masukkan dari definisi. Jarak negatif 2 dari 0 berapa? 1, 2. Tetap 2. Ini positif. Karena jarak tidak ada yang negatif. Kan begitu? Atau contoh lain lagi. Bapak berikan nilai mutlak negatif 4. Berapa? Sama. Definisinya jarak suatu bilangan dengan 0 pada garis bilangan. Bilangannya tadi negatif 4. Maka kita cari jarak negatif 4 dengan 0 di sini. 1, 2, 3, 4. Ingat, jarak selalu positif. Yang diminta di sini adalah jarak. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa nilai mutlak
nilai mutlak dari suatu bilangan akan selalu bernilai positif. Gitu ya. Nilai mutlak dari suatu bilangan akan selalu bernilai positif. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke definisi 1.1. Di definisi 1.1 dikatakan misalkan X adalah bilangan real. Misalkan X bilangan real, maka nilai mutlak X akan menjadi dua bagian dibagikan. Yang pertama positif X, positif dari bilangan itu sendiri. Yang kedua adalah negatif dari bilangan itu sendiri. Positif, negatif. Kapan ini terjadi? Ini positif ketika nanti X yang diberikan lebih besar atau sama dengan 0. Ketika dikasih nilai mutlak X ini lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, maka langsung aja hasilnya bilangan itu sendiri. Tapi jika X-nya nanti di sini lebih kecil dari 0, maka min atau negatif X hasilnya. Oke, kita masuk ke contoh soal supaya lebih paham. Kan begitu? Misalkan diberikan sama kita soal sebagai berikut. Tentukan nilai mutlak 4, 6, 0. Berapakah nilainya nilai mutlak 4? Berapakah nilai mutlaknya 6? Berapakah nilai mutlaknya 0? Kita kaji satu persatu. X-nya di sini 4, ya kan? X-nya di sini 4. Kita lihat X ini bagaimana? Apakah dia lebih besar atau sama dengan 0 atau di sini di lebih kecil dari 0? Ternyata 4 itu lebih besar dari 0. Maka hasilnya langsung bilangan positif dari bilangan itu sendiri. Karena 4 lebih besar dari 0, maka hasil nilai mutlaknya adalah 4. Langsung. Jadi nilai mutlak X adalah X. Nilai mutlak 4 adalah 4. Kenapa? Karena 4 ini lebih besar dari 0. Nilai mutlak 6. Masih di sini ya. Masih lebih besar dari 0. Langsung. Nilai mutlak 0. Di sini juga kan sama dengan. Ya kan? X sama dengan. X-nya 0. Sama dengan 0. Begitu. Nah, bagaimana dengan soal yang berikutnya ini? Diberikan nilai mutlak 2, negatif 2. X-nya sekarang negatif 2. Di mana ini? Apakah dia lebih besar dari 0? Tidak. Karena negatif 2 lebih kecil dari 0. Maka hasilnya akan menjadi negatif X. Nah, X-nya di sini apa? Negatif 2. Ini berarti menjadi negatif. Masukkan X-nya. Negatif 2. Ya, ini X-nya, ini negatifnya. Gitu ya. Kenapa kita berlakukan seperti ini, Pak? Karena tadi nilai X yang diberikan di soal lebih kecil dari 0. Nah, negatif dikali negatif sama dengan positif. Positif 2. Berikut, X-nya negatif setengah. Di mana ini? Lebih besar ke atau lebih kecil? Di lebih kecil. Jika lebih kecil, kasih negatif X. X-nya negatif setengah berarti negatif dari negatif setengah. Ini sama dengan positif setengah. Kan begitu. Sama dengan negatif 20. Negatif dari negatif 20. Ini sama dengan positif 20. Dengan demikian terbukti yang Bapak katakan tadi bahwa nilai mutlak hasilnya selalu positif. Itu Bapak katakan tadi kan, semua bilangan yang dimutlakkan hasilnya positif. Nah, cuman di definisi 1.1 dibagikan menjadi ketika X-nya lebih besar atau sama dengan 0 dan ketika X-nya lebih kecil dari 0. Perhatikan baik-baik soalnya. Apakah soalnya nanti di sini atau di sini? Bapak kira paham ya sampai sini? Baik. Kita perdalam kemampuan kita dengan membahas soal. Nah, ada kalanya nanti bentuk soal itu bervariasi. Kita lihat yang pertama. Tentukan nilai mutlak dari negatif 75/3. Sebelum kita cari definisi satu-satunya, sebelum kita lihat nanti apakah dia lebih besar atau sama dengan 0 atau lebih kecil atau sama dari 0, maka selesaikan dulu. Jika bentuknya seperti ini, selesaikan dulu, operasikan dulu bilangan ini. 75 dibagi 3 kan bisa, ya kan? Itu sama dengan negatif 25.
Nah, barulah kita kembali ke definisi 11 tadi. Definisi 1.1. Negatif 25 ini di mana? Ternyata ini lebih kecil dari X yang lebih kecil dari 0. Maka rumusnya tadi ini min X, kan gitu. Berarti ini menjadi min 25. X kita minus 25. Ini sama dengan 25. Berikut, sama halnya dengan ini. Selesaikan dulu yang di dalam nilai mutlak ini. Negatif 6 ditambah 8. Negatif 6 ditambah 8. Itu sama dengan positif 2. 2 tadi, apakah dia lebih besar dengan 0, lebih besar sama dengan 0, atau lebih kecil? Yang lebih besar. Jadi kalau ketemu dia soal yang X-nya lebih besar atau sama dengan 0, maka langsung saja bilangan itu sendiri. Paham kan, nah anakku semuanya? Baik, kita masuk ke satu contoh lagi. Nilai mutlak negatif 14 ditambah nilai mutlak 21/3 dikurang nilai mutlak 6. Nah, di sini kita mau mengerjakan bagian per bagian, satu persatu. Kita selesaikan, baru kita gabungkan nanti hasilnya. Cari dulu nilai mutlak negatif 14. Bapak harap ini sudah bisa langsung ya. Menggunakan definisi 1.1 itu udah bisa langsung. Ini lebih kecil dari 0. Oh, berarti kasih negatif. Negatif dari negatif 14 adalah positif 14. Tambah. Selesaikan dulu seperti Bapak katakan di contoh soal sebelumnya. 7. 21/3 7. Nilai mutlak 7. 7. Kurang. Ini negatif 6. Nilai mutlak negatif 6. Positif 6. Kan begitu. 14 ditambah 7 dikurang 6. Jadinya 15. Jadi hasil dari soal kita ini adalah 15 positif. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sekian pembelajaran kita untuk pertemuan yang pertama. Ingat, kita masih hanya membahas tentang konsep nilai mutlak. Nah, belajar dengan Pak Tondang, yang dibutuhkan ada 2 buku, yaitu buku tugas dan buku catatan. Hal-hal penting dari video yang Bapak ajarkan tadi, yang Bapak bagikan tadi, kalian catat di dalam buku catatan dengan syarat tulisannya wajib rapi dan bisa dibaca. Kemudian, tugas akan Bapak bagikan di Google Classroom, di kolom tugas. Kemudian nanti Anda mengerjakan di buku tugas, kamu foto tugasnya dan upload di Google Classroom itu, di tempat yang sudah Bapak sediakan. Ingat, selalu sertakan nama, kelas, dan mata pelajaran dengan jelas. Ingat sekali lagi Bapak katakan, usahakan bisa Bapak baca. Baiklah anak-anakku, sekian pembelajaran untuk kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang diberlakukan agar semua kita terhindar dari segala penyakit yang tidak kita inginkan. Sekian anak-anakku, salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Tuhan memberkati.